menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Pak. Nama saya Siti Walyadina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pakalar. Ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Kepala Sekolah tentang tugas kami di program pendidikan guru penggerak ini sebagai tugas akhir dari modul 3 kami Pak, tentang dilema etika atau pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya Pak, langsung saja saya bertanya kepada Bapak. Pertanyaan saya Pak yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, kalau pengalaman saya sebagai kepala sekolah ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah rujukan moral, dan yang kedua itu adalah dilema etika. Ini kita harus memang teliti di dalam mengambil keputusan. Kalau rujukan moral itu adalah bagaimana kita mampu memisahkan antara dari kebaikan dengan kebaikan, dengan apa? Dengan kesalahan. Sedangkan kalau dilema etika itu, di sini kita biasa dilema mengambil karena itu antara kebenaran dengan kebenaran. Jadi memang kita harus teliti mengambil kebijakan keputusan tersebut. Berarti ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu, Bapak memang hati-hati. Iya, harus hati-hati ya. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Kita harus langsung ke pokok persoalannya. Itu tergantung dari kasusnya. Apakah itu kasus di antar siswa dengan siswa, ataukah kasus antar guru dengan guru. Kalau misalnya siswa dengan siswa itu, kita harus langsung tanya kepada yang bersangkutan tersebut, bagaimana kita mengambil keputusan sesuai dengan kasus yang dialami oleh siswa. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mengidentifikasi langsung ke bawah. Saya kira seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Ya. Langkah-langkahnya itu saya selalu melibatkan semua pihak yang terkait. Misalnya kasus yang dialami oleh anak itu, saya pasti panggil itu anak yang bersangkutan, kemudian panggil gurunya, kemudian panggil staf yang menangani khusus setiap ada anak-anak yang bersoal. Jadi selalu mengutamakan itu musyawarah dan pengambilan data-data sebelum memberikan keputusan. Berarti di dalam mengidentifikasi masalah, berarti pihak-pihak yang ada di sekolah itu ikut terlibat ya Pak ya? Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, di situ saya libatkan semua unsur, ya, supaya persoalan itu tidak dititik beratkan hanya kepada kepala sekolah saja, tapi semua pihak yang terkait itu bertanggung jawab atas kasus yang dialami di sekolah kita.
Berarti ketika ada masalah di sekolah, semua pihak yang ada di sekolah itu terlibat. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangan itu kalau persoalan biasa anak-anak yang bandel, ternyata anak itu adalah anak seorang misalnya orang tuanya seorang pejabat apakah anak-anak itu punya kewenangan di pemerintahan. Nah, itu biasa menjadi tantangan bagi kita untuk mengambil kebijakan. Di sisi lain anak-anaknya melanggar, di sisi lain orang tuanya juga punya pengaruh dalam sekolah kita. Termasuk ini ya anak pejabat itu. Iya, seperti itu. Tapi tetap kita mengedepankan aturan untuk mengambil kebijakan. Kita tidak bisa tebang pilih di dalam menegakkan aturan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Ya. Kalau saya terinspirasi dengan statement dari mantan wapres kita, Pak Yusuf Kalla, itu lebih cepat, lebih baik. Jadi diselesaikan di tempat. Karena kita takutnya kalau masalah itu berlarut-larut akan menimbulkan masalah baru. Jadi kalau kita bisa selesaikan pada hari itu, pada saat itu kita selesaikan secepatnya. Seperti itu. Berarti ketika Bapak menghadapi atau mendapatkan masalah seperti ini harus diselesaikan, Ya, diselesaikan cepat, secepatnya. iya ya. Untuk menghindari permasalahan baru yang muncul. Karena kalau biasanya itu kita tunda-tunda, ada lagi yang muncul masalah. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu ada lah. Guru yang kita mintai saran-saran, termasuk Dewan Komite kita libatkan, dan wali kelas itu sendiri. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak bisa mengambil sepihak. Artinya kalau kita bermusyawarah dengan teman-teman guru, dengan komite, masalah itu akan lebih cepat teratasi. Berarti ketika kita ingin mengatasi masalah itu lebih cepat tuntas, kita lebih mengedepankan musyawarah. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman yang bisa saya ambil itu adalah mengedepankan kebenaran di dalam mengambil satu keputusan. Kemudian dalam mengambil keputusan itu tidak bisa arogan, selalu melihat fakta-fakta di lapangan dan memutuskan sesuai dengan kenyataan. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi ketika Bapak mendapatkan masalah itu tidak dengan menghadapinya sendiri, tapi juga melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah. Kemudian juga Bapak tadi mengatakan mengevaluasi atau mencari tahu kebenaran-kebenaran yang terjadi yang ada di sekolah ya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, dan saya sangat berterima kasih banyak bisa belajar dari Bapak sebagai pengalaman berbagi menjadi kepala sekolah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan Pak. Semoga sukses jadi guru penggerak. Amin Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.